Kemudian countries eligibility-nya gimana Kak? Countries eligibility-nya adalah worldwide. Jadi uh, sifatnya beasiswa ini highly kompetitif gitu ya. Jadi dia sangat membutuhkan gitu ya strong academic background, motivation, and international outlook. Itu kalau menurut saya. Jadi teman-teman bisa nanti kita kita belajar juga gitu ya gimana cara profiling beasiswa termasuk Erasmus ini dan tiap programnya karena Erasmus ini ada sekitar 204 program kalau tidak salah. Itu untuk tahun ini ya, untuk tahun ini di website itu sekitar 204 program. Itu bisa memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi ini nanti disesuaikan dengan apa yang sudah teman-teman miliki atau yang mau diusahakan kalau misalnya kalian mau berencana untuk daftar Erasmus ini. Nah, tipe degree-nya gimana Kak gitu. Jadi sebenarnya ada dua tipe degree untuk Erasmus. Eh, Satu joint degree itu apa? Joint degree itu one single degree gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan dapat satu ijazah karena teman-teman di misalnya ya universitas yang pertama kalian di Estonia, terus universitas kedua di Belgia. Di Belgia itu terhitung exchange gitu, mahasiswa visit atau mahasiswa apa namanya pertukaran. Jadi tidak menjadi mahasiswa reguler di sana. Tapi kalau untuk multiple degree atau at least two degree, kalau seperti saya adalah double degree, itu sertifikatnya di-issued by dua higher education gitu atau lebih. Itu berarti saya akan mendapatkan dua dua ijazah gitu ya. Saya terhitung menjadi full-time student di Estonia, begitupun di Belgia. Dan ini general requirement-nya karena kembali lagi untuk requirement masing-masing program itu akan sangat beda-beda karena tiap program memiliki konsorsium yang berbeda-beda dan mereka mempunyai hak untuk menentukan gimana kandidat yang mereka cari. Nah, kalau untuk general requirement-nya yang pasti teman-teman harus punya bachelor degree-nya, first degree-nya dulu gitu, Pak. Teman-teman sudah lulus atau biasanya sudah di akhir bachelor studies dan ketika kalian masuk itu kalian sudah akan mendapatkan ijazah gitu gitu. Jadi kalian sudah lulus sebelum program master kalian berjalan di Erasmus ini. Dan yang ketiga itu ya ini yang paling penting ini teman-teman belum pernah mendapatkan IMJM scholarship dari program manapun gitu karena ya mereka tidak akan mendanai untuk yang kedua kalinya. Karakteristik lainnya gitu ya, kalau saya lihat Erasmus ini memiliki career opportunities yang sangat sangat menjanjikan gitu ya. Karena apa? Karena kita memiliki connection atau networking dari beberapa universitas dan juga partner industrinya gitu. Seperti kalian tahu kalau program Erasmus rata-rata juga menyarankan untuk magang karena ini kan master 2 tahun ya dan emang dipersiapkan untuk dunia kerja gitu profesional dan mereka mempunyai partner industri dari masing-masing universitas misalnya mobility-nya untuk 4 universitas teman-teman punya profesornya di sana dari 4 universitas dan juga partner industrinya dari 4 universitas itu gitu jadi menurut saya lebih lebih luas jaringan dan connectionnya. Kalau untuk tujuan utamanya sebenarnya apa gitu? Karena ini sifatnya kolaborasi, jadi sebenarnya ini ajang untuk mereka promosi quality dari higher education di European. Yang kedua adalah untuk meningkatkan ini ya apa namanya attractionnya gitu, apa namanya minat mahasiswa internasional untuk ke Eropa gitu. Dan satu lagi ini yang paling penting ini saya ambil dari paparannya dari European Union ya. Ini adalah labor market needs. Jadi emang dipersiapkan untuk memenuhi apa namanya permintaan kerja gitu ya, permintaan pekerja. Nah, di sini Erasmus ini karena sudah lama gitu ya dan selalu berkembang gitu. Jadi ini ada beberapa improvement yang menurut saya perlu di-highlight karena ini meningkatkan apa ya minat teman-teman untuk mengikuti atau mendaftar di beasiswa Erasmus ini. Yang pertama adalah ambitious internship programs. Mereka apa ya sangat sangat careful, sangat menyiapkan mahasiswanya untuk internship gitu ya, untuk mempersiapkan di dunia kerja. Kemudian mereka juga berpartisipasi di non academic organization. Jadi
ada beberapa pengembangan program-program di Erasmus itu untuk berpartisipasi di organisasi lainnya gitu ya selain akademik seperti research center misalnya terus di hackathon gitu kita di encourage untuk itu dan juga mungkin dari inbuilt mobility windows jadi meskipun ya ini saya alami juga meskipun kita kuliah di Estonia, tapi konsorsium utamanya di Belanda gitu. Saya juga berkesempatan untuk kuliah di Belanda melalui sistem daring gitu, sistem hybrid. Nah, itu yang improvement yang saya rasakan di Erasmus yang sudah saya alami. Nah, advantage-nya apa gitu ya? Kelebihannya apa? Kelebihannya apa yang saya apa namanya highlight tadi ada guest lecture dari beberapa universitas bahkan universitas lain yang bukan apa namanya kita terdaftar di apa namanya di student di sana terus ada interesting eventnya ada kayak workshop hackathon tiap summer atau winter gitu seperti yang sudah saya lakukan kemarin saya workshop di Netherlands ini menjadi salah satu highlight juga mereka mereka ada event yang untuk mengumpulkan satu satu kohort bersama karena kita mobility-nya beda-beda gitu. Ada yang start di Sweden, ada yang saya di start di Estonia dan itu berkumpul dan kita networking bersama di sana gitu. Terus ya yang ketiga kita juga karena kita full time student misalnya di Eropa, sorry di Estonia dan Estonia itu termasuk Baltic University Program itu kita lebih banyak lagi eventnya gitu kayak karena misalnya ya, saya di Eropa Timur sekarang, nanti di Eropa Barat, di Belgia gitu akan beda lagi gitu ya organisasi untuk apa namanya universitasnya.